ngapalaken Quran. Begitu juga ketika Nabi ngelatih ikhlas. Itu bagian sang Ikhlas itu kan sesuatu yang kata orang-orang itu sulit. Sebetulnya tuh amal paling mudah itu ya ikhlas. Saya ini ada ikhlas-ikhlas amat, cuma mudah melakukan ikhlas. banyak. Saya ngaji di Jogja ya habis ngaji pulang di rumah saya juga gitu kan. Ikhlas itu menurut saya mudah. Iku Karena andaikan orang dulu belajar ikhlas dan hadisnya Rasulullah SAW, maka ikhlas itu mudah sekali. wonten Nabi itu kalau nyontohkan ikhlas itu begini. Kamu kalau tidak ikhlas, kalian kalau tidak ikhlas itu sebagaimana, saya masih hafal teks hadisnya. sama. Karo julin istaro abdan bi kholisi mali. Niku Min warikin au dahabin. keluar Fayastari faja'ala ya'malu atau dua wa yu'tihul latahu li ghairi sayyidi. sehingga Ayyukum sarrahu ayyakuna abduhu kadzalik. diulang-ulang. Saya terjemah ya. Sifatnya napa? Kalau kamu tidak ikhlas, tidak amal untuk Allah Ta'ala itu ibarat Ganti seseorang yang beli pembantu gitu, atau nyewa pembantu, jadi mutawat. dia bayar sendiri dengan uangnya apa? Kan nggih ngoten. Sendiri. Disuruh nyupir digaji 5 juta. Mboten kata sing Kemudian pembantu ini niku kuwatir nyupir, misalnya nyupir Grab sampeyan atau taksi sampeyan, setelah nyupir gajinya dikasihkan orang wonten sing kepengin lain. gantos. Jadi Nabi nyontohkan itu mudah sekali. Ibarat orang ikhlas itu, mboten konangan. kamu beli pembantu atau beli budak dulu, Lari-lari tah dia kamu pekerjakan menghasilkan uang, kemudian hasilnya dikasihkan orang tingkat lain. Jadi taruh saja misalnya punya ladang, nyewa pekerja supaya panen, terus panennya dikasihkan kula tekuni sama orang lain. Terus Nabi tanya, kula badhe apa ada yang seneng kalau santri-santri menyewa orang disuruh panen, kemudian hasil panennya dikasihkan orang dan santri-santri. lain? Wah, tidak ada yang seneng Muhammad punya pembantu kayak gitu. Tafsir. Ya, kamu itu hambanya Allah, diciptakan Allah, rezeki juga dari Allah. Kemudian kamu ngamal demi selain Kadang ada orang Allah. jengkel Makanya bilang, tanya ke saya. gak bener mat, wong ra ikhlas ora bener. Ya karena butuh ya. Jadi itu Islam itu pakai kita kan kias, bingung nak muni analogi. Allah. Masa Allah ngendikan teng Kanjeng Sehingga dulu Karena orang mukmin itu barokahnya Quran. kamu kami menyembah. Tapi masalah Quran sekarang disekat-sekat. Iskal itu gak Jadi diarani kalau orang liberal mendalil la ikruha fiddin, diulang. diarani Kalau orang ekstremis dalilnya faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum fasuruhum. Nah, itu tidak kafir. tafsir sepakat Jadi saya punya sekian bukti bahwa mesti nubuatan kias, analogi, wa yukot ya analogi qaulihi ta'ala itu ya bisa menjadikan orang itu gampang iman. atau kul Saya ngaji di mana-mana bilang, misalnya kata iya gajah itu hewan yang proses besar ya. wahyu Tapi sama Allah tidak dipakai contoh. Kanjeng Nabi Ketika orang-orang kafir meragukan kekuasaan Allah, Allah malah ngendikan innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan sama faqih. Allah itu tidak malu kalau bikin contoh itu seekor apa? matul Nyamuk. abdi Saya berkali-kali bilang, tidak usah bahas nyawa ya. Orang disuruh bikin patung gajah sama patung nyamuk, milih mana kira-kira? Tidak usah nyawanya, patungnya saja. terus kalau baleni malih niki kaos Milih bikin patung kok. khorijin sing Gajah. hafid Nah sekarang kalau kecil, Allah bisa. Sama fokoh atau yang lebih kecil dari nyamuk. nah itu satu Misalnya kalau nyamuk kecil, terus sama bayangkan alat kelaminnya berapa ya? kita menjawab Terus kamu bilang, lalu alat kecil. orang-orang yang nggak suka Belum organnya. niku bisa Kuman punya organ, lalu organnya menggugat pertanyaan-pertanyaan belum kamu terus. Kuman juga punya kuman, lalu besar berapa? Wah itu orang kafir langsung tas. Pertama yang mengejek Muhammad, Tuhanmu kurangan sampai bikin contoh saja nyamuk apa nyamuk. masa iya Allah Masyhur itu. begitu kepada Kanjeng Muhammad itu kehilangan akal sampai konten kecil tuh punya alat kelamin, punya organ, punya apa. masa Allah nyembah Kanjeng Kamu bikin, nggak usah bikin ngasihnya apa, bikin patungnya saja. para Menandingi Quran secara jujur, secara yang kalau orang maknani kuat. Wafal hamilati mikro. Kemudian kekuatan ini bisa mengangkut apa saja. Kapal-kapal besar apa saja itu karena kekuatan atom. kul ya Faljari atau kulu menggerakkan apa saja. iya karena Kemudian dari kekuatan ini muqassimati lalu menjadi distribusi ya, kekuatan distribusi kemana-mana. Fal jariyati isra fal tandingi dengan ayat wazariati zar'a demi perempuan sedang menanam posisi benar setelah ditanam ya wal sidati asda untuk bizati khubza kemudian dibikin pun master kemudian ditelar. Ada argumentasi yang enggak bantah. Mbak Arwani barek pun Mbah Munawir Al hujjatul Sabristen atau tradisi ulama tentang atau tradisi nabi ya tentu ulama. terus buatan sakit Nabi pernah bilang, pernah ngedikan gini, al-qatil wal maktul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh
Ya Rasulullah, kalau kotil masuk neraka nggak apa-apa, dia akan pembunuh. Lalu dosanya yang terbunuh itu apa? Misliha. Kata Nabi, Zaman Nabi innahu kana harison. niku rasa langsung dadi Cuma sial akhirnya disebut terbunuh kata Nabi. Lalu minal muslimin. oke ya. Di beten enten Terus kata Nabi, kemurtadan. ya nasibnya terbunuh, tapi mentalnya bunuh. Itu memberi apa? Kemudian orang Yahudi Memberi apa? memprovokasi Jelas. Ungzuru Nabi kalau guyon itu ya tetap nggak bohong. Maksud ada seorang tua terus main ke Nabi terus agak kemalaman gitu bilang ya Rasulullah saya ini bingung. harus cepat-cepat pulang karena saya jalan kaki. Saiki muni Kata Nabi, la ahmilan naki alab ninako. Ya nanti gampang, tak tumpakan anak unta. itu menjadi Nanti tak sewa pinjemin anak unta saya. Kata perempuan tadi yang sudah tua, siapa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Badalna ayat Kita mau pulang dikasih unta tua ya unta normal itu. Ya Rasulullah, katanya anaknya unta, kok ini unta tua? Kata Nabi, ya meskipun tua ini anaknya unta kok. Nah, Jadi Nabi itu rileks saja. ketika ada beberapa Jadi makanya Nabi itu punya unik. Wayam zaku walayakul ilah hakon. Nabi itu sering guyon, tapi walayakulu ilah hakon, tapi tidak bohong. Itu susahnya bukan main guyon, tapi tidak bohong. misalnya ada kali Ya kan salahnya dia menafsirkan kalau anak unta itu kecil. kafirun Meskipun tua kan juga anak. ayatis sef atau Anak. suratul kafirin atau Iya suratul kan? kafirun Ya makanya Nabi tahmilan naki alminako nanti tak tumpakno anak unta. Ya apa yang bisa berbuat dengan anaknya unta setelah mau pulang ini bener naik ini kan unta besar ya semua katanya engkau ini anak ya meskipun besar ini anaknya. karena yang dinasa Unta. itu nampung lakum dinukum wali Jadi guyonannya Nabi saja hujah. mungkin misalnya la Begitu juga Allah itu ya dinasa sering kalau Rasulullah andai boleh dibahasakan itu ya boleh sering gejol-gejolkan dengan nabinya itu sering. Dan di semua teks kecilnya ya hakur robu. Cuma nanti jadi perdebatan anak-anak PSG nanti ini perlu ditakwil mutasabihat. mbok sembah tentu itu Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel. Jadi Allah ya sering gejol-gejolkan guyon sama Nabi. Tapi tentu dengan tanda kutip ya. Guyonnya tadi. dal abad pas Kata Nabi Ibrahim, kamu siapa? Saya malaikat mati. Saya Israel. Disuruh nyabut nyawa kamu. kata Enggak nanti dulu. Kamu mesti enggak benar nih hoax mesti. Itu hoax enggak benar. kafirun mansukha Cuma Nabi Ibrahim lebih santun dibanding Nabi Musa. Kalau cerita Nabi Musa malah Israel diculak sampai matanya keluar. diwae Kata Musa, saya ini kalimu orang yang selalu dapat. Terus Israel ditanya gini, hal aita habiban itu habiban. Hal ra'aita khalilan yumitu khalila. Masa ada kekasih membunuh kembali? Ya Allah kata ya, Ibrahim begini-gini. tapi yang lebih tahqiq Dan Allah enggak tersinggung. mansuh min Allah ngajari Israel satu argumentasi ilmiah. ta'ala lakum dinukum wali Dia bilang gini kabar Ibrahim. hanya itu saja Hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. nah Ini hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. intisal Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? kepengen bagi ilmu dan konco-konco tahfidz Akhirnya Ibrahim, ya oke siap. para kiai Jadi dulu itu harus real. kalian para kiai Jadi ini niat Allah ngajari itu ya real. konco-konco sing santri jadi mansuh Akhirnya iya ya kekasih kok tidak siap. nopo Makanya kalau ada anak PSG bilang saya kekasih Allah, bohong pasti tidak berani mati. mosok lah Aja itu bohong pasti tidak berani mati. berarti nanti Jadi dulu para nabi menerangkan kebenaran itu real. Nah sehingga dulu karena banyak orang ikhlas, perdebatan para nabi itu juga real. Imam Sawi itu sering Saya punya sekian contoh betapa agama ini dalil mudah diterima. Yuridu wa bikumul yusra la yuridu bikumul usra. begini Ada tiga nabi itu yang sezaman. kum dinukum Satu jazau Ibrahim dan Lot. Cuma ada level karena Ibrahim itu Lot itu Yus nak ngamak keponakan sama Ibrahim sehingga angkatan tapi tidak level. maka kalau dengan makna ini Sehingga ya yang Nabi Lot itu sami apa? Terus kedua Harun bin Musa itu pun tidak level karena Nabi Harun jadi nabi itu karena proposalnya Nabi Musa. Jadi karena permohonan Nabi Musa. jebakan ilmu Nah yang benar-benar tak angkatan dan sak level itu hanya Yahya dan siapa? Allah nak ngendikan Yahya dan siapa? niku Ini sama-sama top. ada Nabi Yahya kata Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sabiyya. Jadi pas kecil mulai sudah pinter semua. kula niku kadang nggih Singkat cerita dua nabi yang satu generasi ini ya sering debat. matur sajane Tapi sama-sama orang ikhlas. Debat itu menjadi debat kusir karena sama-sama ada ikhlas. Kalau sama-sama ikhlas itu gampang. angel teng bab tafsir kula beri contoh Nabi Isa itu kalau setiap main ke satu kampung itu mesti tanya gini. Aina sirarun nas. Orang buruk itu rumahnya mana? niku Nabi Sing Nabi Yahya mesti tanya, orang-orang baik rumahnya mana? niku semua mufassir Singkat cerita ada perdebatan kecil.
Nak Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik? Kata Nabi Isa. kalimah. Kata Nabi Yahya, enak lakum lor baik. Kalau baik. Nyaman itu, nggak ketularan nakalnya. Ini Gitu. ku nak kalam khobar. Ini ku Nabi Ibrahim. Kamu kenapa tanya rumah-rumahnya harus jelek? Mau ngapain? Gitu? Umi. Kata Nabi Isa, Al-Kaukab. ana tobibun. Saya ini nabi, anan nabi, biman zilatit Ketika tobib. Nabi Ibrahim Udawil mardo. Ya saya ini kan nabi. Nabi itu kan kayak dokter. Ya nyari yang sakit, kalau sudah sembuh di ngapain? Gitu. Nabi Ibrahim nate berkeyakinan. Sehingga menjadi manhat ulama. Ada ulama yang nggak siap ketemu orang-orang nakal karena takut akidah yang kita takut ikuti katut semua, nakal. Tapi ada ulama banyak juga yang orientasinya menobatkan orang-orang dan semuanya nakal. nambah arwani nggih ngaos. Karena secara fikih kalau ndak ada mau nemanin, ndak ada yang terus kayak apa? Mbak Munawir semuanya itu ahli sunnah. Makanya kalau guyonan fikih itu gini, berteman orang fasik boleh ndak? Oh ndak boleh, mari katut fasik. Nubuah wa ba'dah. Tapi kalau bina orang fasik boleh nggak? Oh boleh, penting. Dan bina itu dimulai dari kenal. Kenal itu dimulai dari kancanan. Bumi hada napa? Oh ya boleh. Nah, Jadi fikih itu bisa dinego. ittasaqqa. Karena memang ada logika. Di sini ada Ini logika. berurutan sesuai adatul am. Makanya membawa agama ini ibarat kayak sampean punya keponakan nakal. Hada Punya keponakan nakal terus sering gonjekan sama lanang wedok beling. zamikum itu Ada seorang ketika bijak Nabi Ibrahim nggak pernah negur. ada orang banyak. nggak pernah negur karena nunggu momen yang tepat. Akhirnya anak ini mengira nggak dosa atau nggak salah karena setiap ketemu keluarganya nggak ditek. Hada Rabbi. Yang satu namanya keras sekali. Serata aku ponaanku kok ngono potongannya. Hada Rabbi. Kesimpulannya apa? Alam khobar Yang rileks ya akhirnya nggak didik sama sekali, bahkan menjadi justifikasi seakan-akan itu barang Nabi Ibrahim. halal. Yang juga natijahnya sama, tidak sempat didik karena ketemu saja tidak mah. Kafir mergo meyakini Sama-sama akhirnya nggak manfaat bagi umat Rabbi. Islam. Ini ku muni qala hada Rabbi. Makanya Islam itu selalu di garis tengah. Kanca Kalau bahasa orang PSG mungkin moderat tadi itu. Selalu di garis tengah. Memang susah di garis tengah. Karena cara kita tarbiyah Yai Albab dan tidak membiarkan barang batil kita akui sebagai barang hak. ini nggih alim alama kula Ya memang susah, tapi Rasulullah itu bisa mengelola itu. bapak kula badhe ing Mbah. Maka semua nabi itu punya sifat patona, diulang bapak kula. kecerdasan. Kayak tadi misalnya orang dari orang kafir menuhankan Tuhan banyak, Sampai bangun kemudian Nabi bisa membantu mereka berlogika bahwa Tuhan itu ikuti si jangkar yang Muhammad karena mereka belum iman. yang Jawa tembekan Setelah begitu terus ya sudah Tuhan kamu itu ibarat yang sing ngarai nantinya sama-sama. Suyuti. Umyun, Terus sering itu kan perang. Yang namanya perang kan ada yang tangannya putus, ada pedang, ada yang kena panah. Singkat cerita terus mereka ngeluh ya Rasulullah, gara-gara kita perang kemudian kena pedang, kena panah, kita sakit. Tafsir dan kok idatu tafsir. Tapi apa jawaban Allah? Ngiranya para sahabat itu akan diapresiasi oleh Allah atau diapresiasi oleh Rasul? Itu maksud Ternyata jawabannya Allah apa? badasi. Iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum mislu. Jika kamu orang kafir ya luka, itu saja biasa. Kamu yang mukmin jadi luka aja cemen. Atau hada Rabbi biza'mikum. Biasa maling ayam itu kedinginan biasa. Kalian Kalau orang jadi kiai karena takut puasa jadi kiai nanti takut punya musuh gini. Bandar narkoba itu musuhnya polisi. qaumi inni Itu berani. Saya saya berkali-kali mana-mana bilang. kalau melihat Allah itu kalau mau menyalahkan orang soleh itu dibandingkan orang dolim. menghentikan ya qaumi. Makanya bahaya ini. Artinya Allah itu kalau menyalahkan orang soleh itu dibandingkan orang bebas dari apa yang kalian bandar narkoba itu ya risikonya persaingan antar bandar narkoba dan itu bisa tembak-tembak, bisa ngadepi polisi, BNN itu saja berani. nyuwun sewu istilah Kamu jadi kiai nggak berani karena takut semua Takut apa? ayat Quran tentang Resiko. Padahal kebaik dengan tanda kutip Kebaik. cara bahasa Indonesia akhirnya sahabat semenjak itu nggak pernah ngeluh sama Nabi. disebut Ketika ngeluh nggak diapresiasi malah ada ayat iyam saskum korhum fakot demal koma korhum mislu. Jika kamu luka karena perjuangan itu mereka juga adalah tokoh yang harus kita ikuti. kama ta'lamun wa tarjuna minallah mala Kita juga yarjun. disuruh harus pernah dosa. Jika kamu merasa sakit karena proses perjuangan, orang-orang kafir karena membela kekafiran. Toh kamu punya kelebihan wa tarjuna minallah. So takwil paling tak kenal itu. Kamu berharap dari Allah yang mereka tidak betul. Kan itu mudah sekali kalau motivasi ya mudah, kalau memberi analogi ya mudah. Kuntu ansa wala Kalau orang sekarang tuh enggak. sunnah. Jadi contoh makhluk yang dasar itu ya dinosaurus. Kalau menurut saya dinosaurus itu masih gampang. Tadi saya bayangkan bikin patung dinosaurus itu masih bisa. Kalau beri contoh. Tapi kalau bikin patungnya Sallallahu alaihi wasallam nate kodok.
Itu cari pecahan batu sekecil itu aja sudah kesulitan. Cari patahnya itu sudah kesulitan. Pakai alat apa? Tidak wajib. Logika itu kodok kayak sehingga Allah bikin contoh apa inna woha la yastahi atau di mana yadriba masalam wa ba'udatan fama sampai jam 12. Terus sampai jadi jam 1. mungkin saya ngaji seperti ini tidak kulino mungkin apa. Saya biasanya ngaji itu yang ngaji rutin. Yang ngaji rutin pakai kitab karena pikiran saya sederhana. Islam tuh kafah sehingga kayak ngaji itu harus khatam. Dulu saya ngaji khatam itu karena dendam. Dendamnya itu kalau di depan biasanya musonnet bilang kama sayati, sebagaimana penjelasan yang akan datang. Pas di belakang kalau kita kama sabakos, bagaimana penjelasannya sudah kelewat ya. Padahal akhirnya saya dendam ini kalau tidak khatam korban kama sayati, kama takut dam, kama sabak. Caranya gimana? Ya, nah problemnya sekarang banyak orang ngaji itu tidak khatam, makanya kacau. Kalau ngaji itu ya harus khatam, biar tidak jadi korban kama sayati, apa kama sabak. Srengenge ini nganti panas. Makanya banyak sekarang balik abal-abal karena tadi dia nggak pernah belajar apa? Di sholat khatam. Jadi jamaah lagi ngaji itu harus khatam. Karena dengan khatam tadi dan kelihatan paruh nak jamaah repot. Di sini mungkin makalah saya terakhir tentang orang kafir. Orang kafir itu ada dua. Satu kafir non ahli kitab disebut di kitab itu musyrik mutlak. Zaman itu istilahnya musyrik apa? Tapi Nabi itu dua kafir semitik yaitu Yahudi apa? Makanya ada ayat lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi kafir satu kategorinya ahli kitab, dua kategorinya kafir apa? Musyrik. Ojo kok pedot. Nabi ini penting saya jelaskan biar gak rancu dalam analisis. Kodok boten. Nah, Nabi namun pisan tok. Kafir-kafir yang Mekah itu penyembah berhala. Bisa tidak percaya adanya hari apa? Kebangkitan. Sehingga mereka sering bilang aida misna wa kunna turaba wa idzaman aina wa lama busun. Sebagian ayat aina lama dinun. Masa setelah kita jadi debu, jadi tanah, kemudian kita bisa bangkit lagi. Ini mustahil Muhammad. Gurune wis sekolahnya dikunci. Nah, mustahil kata dia. Masa sudah jadi debu kok jadi apa? Malaikat manusia buka buku. Sekarang pertanyaan saya pada anak-anak PSG. Orang Yahudi Nasrani pernah berpikir gitu enggak? Enggak. Bahkan mereka percaya sekali kalau ada hari kebangkitan. Malaikat jogo. Cuma orang Nasrani yakin langsung masuk surga bersama Bapa di surga. Ya pas buku ditutup kangkat. Sebab itu yang kafir jenis Yahudi Nasrani itu ayatnya waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan. Artinya mereka percaya hari kebangkitan. Percaya dan mereka yakin langsung masuk surga. Sehingga sudah ada dua kafir. Kafir pertama enggak percaya hari kebangkitan. Kafir kedua percaya tapi mengklaim kalau surga milik mereka. Tapi itu meskipun guyon itu Nabi secara argumentatif bisa menjelaskan satu-satu. Kalau suwon konco-konco kafir. Pernah ketemu orang kafir yang enggak percaya hari kebangkitan itu ada tulang belulang yang membiru itu dikremes gini. Setelah hancur disawurkan ke wajah Nabi. Apa seperti ini bisa kembali bangun ya Muhammad? Masa seperti ini bisa bangkit lagi? Tapi apa kata Nabi? Nabi menjelaskan secara santai. Manusia itu dimulai diciptakan dari tanah. Sehingga terus mereka mulai berpikir, iya, manusia pertama itu butuh materi dan materinya tanah. Berarti makhluk yang sekarang miliatan ini ternyata materinya dari salah Nabi. Jadi kalau sama-sama mutakhil wujud sekarang ini Jawa tauhid sampai benar. Karena syarat tauhid itu fa'lam annahu la ilaha illallah, harus ada unsur fa'lam, tahu. Saking takdimi orang sampean melihat burung, ya burung apa saja. Saking takdimi kemudian bertelur, kawet. Kalau bilang tidak mungkin. Saya ini kan murid. Sebab itu saya ini Nabi, ciri khas para nabi adalah orang yang tidak terjebak apa yang beliau lihat. Mereka hanya tahu kudrohnya Allah tidak yang fasik. Sehingga ketika kaumnya Nabi Soleh minta, Soleh kalau kamu Nabi betul, keluarkan onta dari batu ini. Nabi Soleh bilang, iya nggak masalah. Terus minta sama Allah, onta itu keluar dari itu. Saking hormat saya. Kaget kok bisa. Terus Nabi kalam ini benar. Kalau yang lahir dari onta kamu bisa menciptakan, ya tidak bisa, ya sama aja. Orang hormat itu nggak mikir, pasti salah. Jadi sebetulnya kita ini bilang mokal dan tidak mokal itu oleh pandangan rutin. Kalau kampanyakan. Bedanya apa tuh Pak? Burung yang normal sama burung yang keluar dari batu. Bagi Anda bedanya apa? Kan nggak ada bedanya. Burung yang normal itu ya kamu tidak mampu menciptakan. Berarti bukti dalailu kudrotillah, bukti kemampuan Allah. Yang keluar dari batu juga bukti kemampuan.
Tapi manusia inginnya bukti kemampuan Allah dibuktikan luar konta dari Final dua alasan. wah kalau itu hebat kita mampu. Memangnya unta yang normal kamu mampu bikin? Yang terjadi adalah waqo sama huma. Innilakuma lam. Makanya ketika umatnya Nabi sering minta mujizat, yang menjadi atau itu Nabi Muhammad ditegur sama Allah, ojo turuti terus. Cukup inna fi khalqis samawati wal ardi wastilafil laili wan nahar. iblis ketika enggak Sebagian ayat diturunkan wa ma min dabatin wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsal. menurut pendapat Islam, Karena logika yang terbangun pendapat Islam, saya mohon semua umatnya Nabi harus cerdas seperti ini. Saya ulang lagi. sujud li makhlukin itu Burung yang sering terbang itu kamu bilang mungkin kan? sujud Mungkin. Wajar kan? siapa? Lalu Anda terlibat dalam penciptaannya. Masuk murtad fi'li. Lalu kalau unta keluar dari batu Murtad nopo? seperti mukjizatnya Nabi Soleh, Fasir bingung. wajar enggak? Bingung itu maknanya Enggak, mungkin enggak. makna lain. Ketika ada Kamu mampu enggak? sajadal malaikatu kulluhum Terus sama unta yang wajar mampu enggak? Zaman delok teng tafsir Enggak kan sama. tafsir Munir mesti Sehingga para nabi itu tahu betul kalau semuanya itu bukti kekuasaannya. la biwat ijabatin. Lah nabi itu orang yang enggak pernah terdikte oleh fenomena alam. Anti santri-santri mas. Jika nabi ya tenang saja karena mengandalkan kudrat. Ini syarat utama daftar jadi wali, memang harus imannya seperti itu. itu Masyhur itu. jelas aturan Islam Nabi itu perang Khandaq, kelaparan semua, itu hampir 2.000 atau 3.000 pasukan. sampai watul jabah. Ketika Rasulullah begitu kelihatan kelaparan, Jabir berinisiatif minta istrinya masak. Rasulullah itu orang yang Sama nyembelih kambing kecil, memotong kambing kecil. mau sujud Kata kata istrinya Jabir, yang manggil Rasulullah Memerintahkan maksimal orang 6 sampai 8. saya akan memerintahkan Setelah Nabi bisikin, ya Rasulullah datang ke rumah saya, ada makanan maksimal orang 6 atau 8. sujud sama Tapi apa kata Rasulullah? Yaitu Ya halal Khandaq halumu ila Jabir. Ayo orang Khandaq datang semua ke rumahnya Jabir. Dia bikin makanan. ikatu kulluhum ajmaun sujuda tahiyatin. Wah itu istrinya marah-marah. La Sesuai tabiat perempuan. tahiyatin. Jadi Kamar air. lagi nambung. Wah, kamu bodoh sekali. Saya sudah bilang orang 6 ini malah orang banyak. Terus kata Jabir, saya sudah bilang tapi Nabi tidak nurut. Ya niki kalau ngawas kalian konco-konco. Tapi apa yang terjadi? Meski semua itu makan dan kenyang. Kalau dimaknani wat Semua. jabah, Ya karena tadi tabrakan dengan kaidah. pertanyaan saya begini. Itu hanya mukhtar. Beras menjadi beras itu wajar nggak? Wajar. Anda ikut menciptakan enggak? Seterusnya misalnya Tidak kan? Nggak mampu kan bikin beras. Beras jadi nasi, kemudian bikin kenyang, terus sistem saraf bekerja, sistem urat bekerja. Kamu ikut mampu nggak? kan wah anak-anak Jika bikinannya Nabi, semuanya bersujud setelah didongani Nabi, orang 3.000 makan semua. Kata orang-orang, kok bisa? Memangnya beras biasa kamu bisa bikin? Nah, Tidak bisa juga kan? kaidah seperti ini konco-konco tak. Dan Nabi itu orang yang nggak terdikte oleh alam yang dilihat, sehingga beliau tahunya hanya kudratullah, tidak Itu orang alim terbatas, sehingga santai. ngaji Bahasyim, ngaji Badim Yati terus Nabi santai. harus menginspirasi. Nah, peristiwa Mi'raj itu jenis seperti ini. Ini tadaburin. Misalnya ada listrik wajar, ada kekuatan pesawat wajar. Memangnya kalau wajar Anda bisa bikin platinum, Anda bisa bikin kekuatan ini, kan ya tetap tidak bisa. Karena sering terjadi, kamu katakan mungkin, yang nggak pernah terjadi, kamu katakan hal. Maka kata Imam Sanusi, awal dari kemusyrikan adalah robtul adat, Kalau terusakan. robtus sabab al adi, mengkaitkan sebab adat dianggap satu hukum yang final. Akhirnya Padahal kita sering terjebak tadi. ulo nu khayatun, ulah Saya ulang lagi ya, sehingga kita terbiasa mengatakan misalnya ada burung terbang itu kayak ada bukti kudratnya Allah. Tapi kalau burung keluar dari Dimas Kanjeng itu kayak bukti kudratnya Allah, ya enggak, ya sama saja. Yang wajar pun Anda tidak mampu menciptakan. Sehingga Allah berkali-kali mensifati dirinya, saya adalah zat yang menciptakan. biasa aku unta. Ini penting saya utarakan, sehingga para nabi itu ya tenang saja. Terus engkau Karena beliau-beliau ini tahu kudratullah tidak penjaga teng swarga niku terkecoh mergo sing Masyhur itu. kula. Sama tak ceritani perang Badar itu musuhnya Nabi itu 1.000, sahabat hanya 300. Pasnya 313, tapi kita belat ke 300. Iki sanate dugi. Itu satu pedang untuk orang 10. Jadi kalau perang itu gentenan kan lucu, perang kok gentenan pedang. Wah itu mesti kalah itu. Kalau teorinya pasti kalah. Nang swarga ku nangis. Tapi Nabi ya santai saja. Ketika itu gak masuk akal, terus sahabat gak mau ikut. Soleh ning di wong Nabi bilang gini, la akhrujanna wala waqti, saya tetap ke Badar meskipun sendirian. Akhirnya sahabat, ya udah Nabi ikut.
Saya ini kasihan sama Sehingga sebetulnya ikut mereka itu ya sambil geremeng. sudah punya kenikmatan. Makanya berusaha santri geremeng itu sah ya. Semuanya bulus, semuanya nikmat, Sah. semuanya tanpa cari-cari. Ayatnya memang seperti itu. Makanya ini kan anak-anak PSG saya mohon hafalnya Quran sampai seperti hafal saya. Menit masa Memang teksnya gitu. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina la karihun. Quran pun menerangkan gitu. gini kok pada Peristiwa Badar adalah kamu dikeluarkan dari rumah kamu Muhammad kemudian ke Badar dan orang-orang mukmin keluar dalam keadaan geremeng, berutu. Wa inna fariqam minal mu'minina la karihun. omongan itu yang nangis Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ila mauti wa hum yanzurun. ya aku ben abad Ya sudah lama ya sudah ya Rasulullah saya ikut perang. hal adullu Apa kok perang? syajarat Ya engkau mati barengan. lah ya Karena yakin kalah karena tadi peralatan perangnya bilang ka'annama yusaquna ilal maut sebagaimana mereka didatangkan menuju kematian. itu dilarang be Allah. Tapi apa kata Allah? Kan mat kalau perang itu yang imbang ya Rasulullah, kalau perang itu yang imbang, kalau tidak imbang jangan. Cabut Tapi andaikan boleh dikatakan logikanya Allah lebih masuk akal. masih larang Wa id ya'idukum wa ihdar ta'ifata ini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum wa yuridu wa yuhibbul haqqa bi kalimat. nah kara-kara kali Muhammad, para sahabatmu ingin perang yang ringan-ringan, yang imbang, yang ringan. Tapi Allah ingin menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kekudrahannya, sehingga ingin menunjukkan pasukan kecil mengalahkan pasukan besar. Kira-kira gini, nak kue menang mergo besar ngalahkan kecil kan nggak menunjukkan kudrah saya. Kira-kira gitu. Makanya justru diuji kecil mengalahkan. ditimbali gusulin bahulin Sehingga betul. wong kata bahulin di Perang Badar itu perang paling unik. bawaan santri yang takdim Ketika 300 ini seri pertama kalah, seri kedua langsung lari kalah. Masyhur terus Nabi berdoa tadi. apalagi ini Allah Ini doanya Nabi, bukan doa siapa-siapa. langsung kata Allah disebut terus Doa Nabi. Nah ini saya tidak politikus, ini doa Nabi. nah karena kata Masyhur Nabi berdoa, Allahumma intuhlik hadil isoba lam tu'bad ba'dal di Quran tafannun Ya Allah, silakan aja habisin semua pasukan saya. Ada- Tapi resikonya nggak ada yang menyembah engkau. faktanya Nabi Adam tidak dahar banyak Nggak apa gitu. tapi kedako juga Yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya pasukan saya. Kalau engkau habisi sudah nggak ada yang kenal kamu Tuhan. sholat tetap batal Selesailah cerita orang itu gitu. ojo kok mencipik Singkat cerita akhirnya Allah mendatangkan malaikat. bisa dako Dan kelihatan kalau Nabi Rasulullah itu muka syafa betul. Ketika malaikat datang, itu Nabi senyum-senyum. Terus bilang gini sama sahabat, panggil Allah ya udah kamu tenang saja, ini malaikat sudah mau ikut perang. kan sudah tak larang makan ini Itu ada beberapa cerita lucu betul. mari Allah nyukani Itu ada beberapa sahabat mungkin yang agak hitam dekil itu. Memang hitam dekil. orang pilihan Terus dia membawa Abbas itu paman Rasulullah. Zaman itu secara dohir belum Islam. ahadan ya Dia bilang secara dohir belum Islam. Bahkan beliau masih ikut perang saya apa? ulang lagi Badar jadi pasukan bima kafir. azinu anna ahadan Setelah ditawan, ya Rasulullah ini tawanan saya, maka Ibnu Katsir hak ghanimah itu milik saya. melanggar Gusti karena saya tidak Kata Abbas, mengirim ya Rasulullah, yang nangkep saya tadi orangnya ganteng putih, tidak orang ini. namanya jenengan begitu sakral begitu Terus kata Nabi, ya betul, tadi malaikat yang bantu di perang apa? orang berani Badar. Terus ada sahabat lagi nuntut ghanimah. Saya nuntut ghanimah ya Rasulullah, yang bunuh ini saya, kata sahabat-sahabat. mau ini cara Jawa nih Tapi ada sahabat yang jujur. Apa betul gitu katanya? Tidak Nabi, pas mau saya bacok gitu kalau bahasa Jawa sudah terputus kepalanya. Akhirnya mereka ngaku ini nggak ada yang wajar, perang Badar itu nggak ada yang wajar. Makanya terus Allah ngejlok para sahabat itu falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Akhirnya mereka terus ikrar. Ya terus dia cerita sendiri-sendiri. Ya Nabi, saya itu nggak ikut apa-apa, tahu-tahu orang terus dimangan gitu. supaya kita tahu loh Ya saya ingin anak PSG itu sampai seperti itu. jadi Jadi dulu agama itu rileks. Kadang Allah ngejlok rasulnya, ngejlok para sahabat. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita niku walakinnallaha. sing sangi swarga niku sing Sehingga hubungan dengan Allah dulu itu rileks. Nabi Adam mboten Masyhur itu di kitab-kitab tasawuf. ada mumir Ada seorang wali doanya mustajab. Dia agak mangkel gitu sama Tuhan itu. anak itu Karena dia hanya butuh makan 1 piring, 2 piring, tapi harus jadi tukang manol di pasar, tukang put. anakku yo tak Terus dia, ya Allah, saya ini ahli ibadah. Kalau sudah makan 1 hari ibadah terus. Masa butuh 1 piring saja harus jadi tukang kuli apa? Angkut. yo tak usah Kok saya kasih rezeki yang tanpa kerja. tapi tak sangoni Singkat cerita, suatu hari dia dituduh maling terus dipenjara. izine fatalah Adam mirabbi lu wong sing Penjara terus. tapi sing marah itu Ya sudah dia pangeran
Dia makan tanpa apa? Sayang Mbak Nabi Adam, ternyata beliau ini korban sinten. Terus ya Allah kenapa kejadiannya gini kan? Kanca-kanca santri jemben nak wangsul, aja cerita Nabi Kata Allah. ini tok. Kan kamu ingin dapat rezeki tanpa kerja. Cerita EP. Ya begini ini. Tapi diterusno bahwa Jadi makanya doa itu hati-hati karena oleh bodoh di sinten ya hubungannya Allah dengan hambanya itu unik. wa qasamahuma. Makanya di hadis-hadis itu biasa Nabi senyum gitu, tertawa-tawa, rileks. Ibu swarga terus Sahabat tanya, apa Nabi yang tanya? Kenapa kamu tidak tanya saya? Kenapa saya senyum? nangis. Terus sampai tanya, Aku nangis saya begini karena diutus Allah. Tadi ada berita gembira dari Allah begini. Sehingga solusinya. dialeknya para nabi dengan Allah itu yang satu manja, Khuldi yang satu itu ya saya beri sekian contoh betapa Nabi itu rileks. seperti ini sing kula Nabi Musa itu tahu Israel itu mulai dulu bulat, jadi Bani Israel itu bulat. si Quran. Singkat cerita Nabi Musa sudah milih orang tuh pilihan. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal Ta'naf harus limiqatina, milih 70 orang pilihan. Kira-kira pengurus PSK semua. Diajak nerima Taurat. kalimat yang dibuat. Setelah di Gunung Mulane kula Nabi Musa itu mojok lah kira-kira. Terus entah baca apa terus ayo pulang kita sudah dapat hafaz di antara Taurat. kagum itu teori kata orang 70 tadi. Kok enak Musa kamu mojok terus bilang sudah ketemu Allah? Enggak bisa. Lanuk minalaka hatta narawaha. harusnya ratusan bukan Kita tidak bisa iman kalau nggak sama-sama melihat Allah secara jahro. Nggak bisa. saktah waqaf. Gentenan Allah tersinggung. Udah Nabi kok minta ketemu apa? Karena tanpa saktah Pak Khodat Humus kacau iko disambar bledek mati semua. kalau beri contoh ya. Orang-orang Nah pas mati semua itu unik. Nabi Musa saking manjanya sama Allah itu bilang gini, ya Allah ini apa-apaan? qalu ya wel. Ini 70 orang supaya jadi saksi saya menerima Taurat. Kalau mati semua saksinya siapa? Ini kan mesti maknanya hada qaul. Ayo ya Allah hidupkan lagi. Hada qaul sa'il. Sama Allah dihidupkan. Ada orang yang tanya. Jadi hubungannya Nabi dengan Allah itu akrabnya. Imam ba'at. Ayo Allah ini hidupkan ini apa? Qadina. Sopo sing nangekno aku? Kalau saya pulang tanpa saksi repot. Untuk solusi supaya kalimat itu jelas sing Kalau enggak ya sekalian saya mati sudah biar selesai. ditaktek itu diputus. Nah karena tidak Nah, itu yang dimaksud Rabbi lau syi'ta nafas disebut ahlaktahum min qablu sama kalau wa iya. teori Kalau menisan membunuh saya sekalian. guru ya pasti itu sakit. Terus atuh likuna bima fa'ala sufa'u. aja Karo omongan wong bodoh ya jenengan pertimbang bener kok wis. bilisanil malaik. Jadi Manu ya sudah gitu manjanya Nabi Musa sama Allah. barokah saktah ini kelihatan Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Tapi Allah ya tidak tersinggung. Allah tetap bilang ya Musa ini stofaitu ala nasi birisalati wa bi. caranya gimana? Allah itu tidak tersinggung. Dan barokahnya Musa yang seperti ini akhirnya kita dapat 5 waktu. Berganti kan alinianya di Andaikan Nabi Musa, Nabi Ibrahim kita ya 50. menunjukkan dialog ini dari dua Ketika Rasulullah Mi'raj itu Nabi Muhammad diberi tugas berapa? Sholat berapa? di sakta. 50. Akhirnya ya kita Nabi Ibrahim tanya, ada apa kamu dipanggil Allah? Disuruh sholat 50 ya diem. Nabi Ibrahim karena tipikal sami'na. yang hada ma wa'adar rahman itu Sebetulnya frontalnya itu bukan kasihan kita, karena beliau itu egois agak-agak. ya. Masyhur. Yang lebih fatal dari itu Nabi Musa kan kira-kira di langit sampat kalau nggak 5, karena di semua riwayat itu memang mutoribah. Riwayatnya mutoribah. Alhamdulillah. Urutan-urutan Nabi. Kalau nggak 4 ya 5. terus kuat. Ketika Nabi Muhammad sudah melintahi batas dia, itu dia nangis. Ditanya sama Allah, Quran. Ma'yubki kaya Musa. Ini Nabi yang lebih junior ketimbang saya kok melangkahi makam saya. Sampai Kayak dia nangis. Digawe Nggak terima dia kelampaui anaknya Quran. makamnya Nabi. Kok Setelah Nabi pulang karena kalau kamu baca kenapa dipanggil Allah? Disuruh sholat. amil ala qayyimah. Hufaz al-hutaf. Kamu kembali ke Tuhan minta keringanan. Amalkan Itu alasannya lucu. Inna ummati la tutiku kali. Umat saya yang gagah aja nggak kuat, apalagi umatmu. kok ya tidak. Jadi sebenarnya dia itu tidak demi kita, demi kita. Wah, itu kan fatal. Tapi nak jenengan Ya tapi sudah lah, yang penting barokah gitu. Ya apa-apa. qayyimah Umatku. Ya bilang, wah ini kok jarab tuh Bani Israel. Bani Israel sudah saya undi. Dan mereka badannya lebih kuat, lebih tahu. Itu saja tidak mampu, apalagi umatmu. Irji ila rabbika fas'al takhfif. Ayo kembali minta keringanan. orang bengkok itu Minta keringanan. Nabi Allah nyudo hanya 5. Nah, 5 kembali ke Musa. Berapa masih 45? Masih gak kuat. Kembali lagi. ojo celuk. Dan Rasulullah karena orang yang Umar akhlaknya baik, disuruh seniornya ya. Itu kalau dituruti gak jadi sholat. Tinggal 5. ojo tukokno pecel, ojo tukokno rames, ojo tukokno sate. Maka itu yang unik. Sekarang enggak. Rames, Orang itu dibikin takut dengan Allah. semuanya ini manhiyat. Semuanya Itu repot. Sehingga kalau kita Tapi apa hubungan dengan Allah takut, itu repot. Makanya di cerita para wali itu, meskipun cerita ini kadang orang-orang sekarang nggak setuju, tapi saya punya kitabnya.
Abu Yazid Al-Bustami itu kalau semalaman, singkat cerita dia berarti orang yang sekelas saya itu siapa ya Allah? Ternyata ditunjukkan orang yang tidur di pinggirnya, yaitu katanya. Paham ya? Oh itu gak terima dia, tapi dia ibadahnya ndak kayak saya. Terus kata Allah gini, kau ibadah tenanan itu karena kamu nganggap saya ini terlalu. Ya cung. Jadi kalau gak salah, kalau gak salah, kalau itu tahu saya baik, tahu saya tidak apa-apa, terus ditinggal tidur. Tiga ini mamnu. Jadi Apa? Dicegah. jadi makamnya sama kamu kata. Nah, barokahnya imam Dia orang kadang terlalu ibadah itu kan setengah suudon gitu. Kalau berlebihan maksudnya, kalau berlebihan itu kan si untuk tidak seakan-akan itu enggak. tul amil walam yat Seakan-akan rahmat Allah yang bisa didapatkan dengan cara sehingga seperti jadi mafhum bukan tapi ada orang tidur karena aminan min makrillah, dia merasa Allah itu baik-baik saja sama Allah lagu maring Quran. dan memang sholat itu tidak wajib ya sudah ya. Orang bengkok itu apa? Jadi makna di Quran. ya makanya masyhur dalam thariqah para alawiyin Aniku jet Sayyid Abdul Al-Haddad itu terkenal disiplin. Itu kalau ada murid masyhur sama cari di kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah karangannya Habib Ali. Beliau muridnya Habib Zain. nah Itu Habib Ali, Habib Abdul Al-Haddad kalau ada orang ditanya, "Kamu punya guru siapa?" Misalnya si A. mbok toro Kalau ngajar pernah nangis enggak? Enggak pernah. tafsir Sudah, enggak usah ngaji orang artinya atau enggak pernah nangis kan. kayak tadi. Tapi kalau Sayyid Abdul Hasan Asadili, beliau Al-Hasani, kebalikan. Ji oleh orang-orang Kamu punya guru siapa itu? Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak kalau ngajar? Enggak pernah. Udah berarti enggak usah ngaji. Orang enggak bisa syukur katanya. dawe sapa dawe Allah ning sapa Jadi- nabi Karena ya memang masalah. itu masa Allah Orang enggak bisa nangis ya qaswatul qalbi, enggak bisa senyum, enggak bisa tertawa juga qaswatul wa yuqad Orang kok enggak bisa. Allah taala syukur. iya kana butuh ulu Makanya di Ihya itu di juz 1 itu Imam Ghazali meriwayatkan hadis gampangannya dalam proses in min khiyari ummati qauman yadhakuna jarran min isti rahmatillah. iya kana butuh Di antara umatku pilihan ada nanti umatku yang kalau tertawa itu kenceng-kenceng saking yakinnya banyaknya rahmatnya. kalau gak ada anak namanya Hasan terus Wa ya beku nasirron min khaufi adabi, tapi kalau sudah bermalam dia nangis karena takut adabnya. ayo muni anta abi Nah begini, saya sering dijaji bapak saya, Pak nak ngaji rilek kayak guyon. itu kalimat Kenapa? yang saya ucapkan Uang neng omah sudah sumpek mikir utang. akhirnya anak saya terus bilang Es ngaji buat sumpek nomenah kata gitu. Sumpek pengpindo katanya. seperti itu loh. Allah Jadi marahi kanjeng Nabi Jadi itulah, jadi dulu para nabi, para wali itu bukan dengan Allah itu karena tahu Allah itu Ar-Rahmanur. takul ini dihilangkan sebagai muqaddar Ini terakhir makalah saya tutup dari Ihya. Di Ihya juz terakhir, ketika Ihya ditutup, itu beliau cerita di bab saati rahmatillah, bab luasnya rahmat. Itu ada orang sudah di neraka, dibelenggu, diborgol ini, mau ke surga dua orang. ya ma wa'ajar Ini nanti bisa aman praktekkan setelah di akhirat. fase pertama itu diomongkan Setelah dipanggil Allah, ditanya gini sama Allah. Frase Ya Allah itu memang kadang diomongkan seperti atau didawakan muja gimana di neraka enak katanya. itu solusinya apa ya Ya gak enak Gusti sarro makan. supaya Tempat paling buruk ya neraka. mana kali Ya tapi kamu di dunia beli. mana kali Kamu harus masuk neraka. Iya Gusti. mujawid Udah kembali. suwun Yang satu tuh lari kencengnya bukan. Semangat dia mau ke neraka itu semangat. butuh tasjid Kencengnya bukan. supados Terus ditanya, loh kok semangat gitu. Ya Allah, saya sudah kapok ketika ada semangat. Ini sering diceritani Mbah Mun ini pemerintah maka saya semangat. saking senengnya santri sakit ngaji kitab Karena dia kapok di dunia kalau pemerintah mau tidak semangat. Apa kata Allah? Ya sudah, kamu di surga saja. Barokahnya semangat lari neraka. Kemudian Mbak Arwani ke alim alama semua tradisi guru kita itu semuanya Kapok. ngaji kita Oh, zaman di dunia kau perintah lelet, makanya saya sekarang apa? Quran Semangat. itu ilmu Malah dipanggil Allah, udah kamu di surga. dia ngoten sunai bab Yang satu enggak. sederenge teng haji Belengak tuh enggak semangat. pernah buyut kula ki Zubaidi Ya, banyak gak semangat. Ditanya, Betul. kenapa kamu pelingan terus? Nengok-nengok terus gak semangat ke neraka? Ya Allah, saya tidak pernah ngira engkau demikian. Tak kira setelah panggil di surga gak disuruh ke neraka lagi. Mbak Munawir Makanya saya tadi janggal iskal. Masa engkau begitu? Kesdul Barokat Saya itu tidak pernah ngira setelah engkau panggil ke surga kemudian disuruh ke yang kitabnya neraka lagi. Saya gak ngira engkau begitu. Ya sudah, kamu kusnudan sama saya tidak akan mengembalikan kamu ke neraka. Sudah di sini aja. Di sini. Asyar Jadi semuanya dibenarkan. ahli Quran orang alim Semuanya dibenarkan. sehingga Itu sebenarnya warahmati wasiat. tukang Jadi yang lari kenceng ya dibenarkan, itu bisa kamu tiru nanti ya. pulau terakhir Yang tengahan tolah-tolah ya siapa dibenarkan karena anak Ilmu ya kan? Doni Imam Abdi. Asim Jadi ini diprotes. luar biasa sekali. Jadi saya mohon
hubungan dengan kita dengan Allah itu hubungan yang santai, yang rileks, yang mahabbat. Cocokan Imam Saya kemarin ketemu Pak Kores termasuk diskusi tadi. La yutrakul haqqu li ajlil batil. Kalau kita akan ngomong hak terus meskipun di dunia banyak maksiat, banyak rodok mantap. di dulu banyak orang-orang sufi yang saking nganggep dunia sudah rusak, kemudian uzlah di atas gunung. Dua orang Ini era yang diceritakan Imam Ghazali di kitab Minhajul Faqih. jenengan Setelah di atas gunung ya mereka rileks ibadah apa yang terjadi? masyhur Ada beberapa wali datang tuka alama bilang begini, zirun taraktum ummata Muhammadin fi dil mubtadi'ah. qra'ahu Kamu enak-enakan ibadah di sini sementara umat dipimpin orang-orang yang bid'ah. Nah, kalau kita sekarang ahlul ilmi anak-anak PS tidak mimpin Quran, tidak mimpin cara Quran. Berarti taraktum ummata Muhammad fi aidil kafirah, fi aidil mudillah, fi aidil ahlil ahwa macam. itu terus ada. Jadi uzlah itu gayanya baik, tapi dia tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses perjalanannya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini penting. Imam Satibi ini Jadi ya sudah seperti Imam Satibi berdasar. Makanya saya berkali-kali fatwa di mana-mana kalau ada orang mati karena ngombe oplosan, tetap harus ada kiai yang datang. Meskipun mangkel mau mati kok karena apa? Akhirnya Kita datang apa? Nah janazatul muslim biar dikelola secara Islam, jika fani disolati dikubur. Dan nanti kalau ahlul haq gak ada yang datang, kemudian orang-orang ini punya cara baru. Terus diobeni arak malah repot kan? Menyamai. Jadi kita datang bukan karena menghormati mayat, gak menghormati kefiah Islam bila tetap berjalan. Nah, dalilnya apa? La yutrakul haqqu li ajlil batil. Jangan sampai kebenaran ditinggal karena ada kebatilan. Suka Hamzah. Mulai dulu batilan itu ya ada, tapi tidak ada ulama yang kemudian menarik diri tidak ada. Justru seninya dakwah itu di situ. Yutrakul haqqu li ajlil ya Nabi Allah. Jadi saya kemarin termasuk diskusi itu dengan beliau dan memang di kitab-kitab seperti itu. Cara kula nggih bener Dan saya kira demikian. Nanti kembali waktu tak kembalikan ke pengurus PSG. Wong sing nyeritakno hukume Allah, naba an halalillah wa harami wa an ahkami. Buktine fi'ile nggih ngangge hamzah, misale nabi